Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbina nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'd. Saya di sini dari kelompok 8 akan menerangkan bid'ah dan tradisi. Bid'ah, definisi bid'ah. Menurut Imam Nawawi dan Imam Izzuddin bin Abdissalam mendefinisikan bahwa bid'ah dengan redaksi hampir sama, melakukan sesuatu yang baru yang tidak ditemukan di masa Rasulullah, sebagaimana hadis Abi Dawud, jauhi sesuatu yang baru karena semua yang baru itu bid'ah dan semua bid'ah itu sesat. Adapun amaliyah baik yang bersandar pada semangat keislaman tentu tidak termasuk pada bid'ah yang sangat menyesatkan. Misalnya berziarah kubur ke makam orang-orang yang soleh dan berkunjung ke makam sebelum masuk bulan Ramadan. Sebenarnya permasalahan bid'ah ini sudah ada sejak dulu, tetapi masalah ini mencuat sejak ada pengelompokan dalam Islam sejak masa Khalifah Rasyidin. 2. Klasifikasi bid'ah. Menurut Imam An-Nawawi, dalam hadisnya diterangkan bahwa bid'ah dibagi menjadi 2, yaitu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, dan bid'ah sayyi'ah. Kemudian ahli hadis lain yaitu Al-Hafidz bin Abdul Hajar sependapat dengan Imam An-Nawawi bahwa ia mengutip pendapat dari Imam Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Al-Baihaqi dan Al-Hafidz Abu Nu'aim bahwa kalau Asy-Syafi'i bid'atu bid'atani mahmudatun wa matmumatun. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa sesuatu yang baru ada 2, yaitu terpuji dan tercela. Selanjutnya amaliyah yang punya dalil bukan bid'ah. Tidak semua amaliyah itu mengandung nilai negatif, tapi ada juga yang positif. Amaliyah yang tidak memiliki dalil secara khusus kerap dituding sebagai bid'ah, padahal tudingan tersebut tidaklah benar. Al-Hafidz bin Hajar berkata, yang dimaksud sabda Nabi semua bid'ah sesat adalah sesuatu yang diperbarui namun tidak punya dalil secara syar'i, baik secara khusus maupun umum. Jadi amaliyah yang memiliki dalil secara umum bukanlah sebuah bid'ah tercela. 4. Bid'ah hasanah di masa Nabi Muhammad. Bid'ah hasanah tidak hanya dilakukan umat Islam pada zaman ini, akan tapi sejak masa Nabi, saat Rasulullah masih hidup, sudah banyak yang melakukan bid'ah hasanah. Pertama ada sahabat Bilal yang secara nyata sudah melakukan bid'ah. Amaliyah yang dilakukan beliau adalah sholat 2 rakaat setelah wudhu, padahal hal tersebut tidak diajarkan dalam Islam oleh Nabi Muhammad. Namun Nabi tidak mengangkatkan bahwa kamu telah melakukan bid'ah, justru Nabi memujinya. Setelah itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bahwa karena Abu Bakrin yuhafidhu bisautihi idza qara'a aw kana Umar jahrahu bi qira'atihi wa kana Ammarun idza qara'a yahudu min hadis surati wa hadi fatkira kalin Nabi. Dalam hadis tersebut terdapat amaliyah yang dilakukan sahabat seperti Abu Bakar yang melakukan suara ketika membaca Al-Quran, Umar yang mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran, dan pada Ammar apabila membaca Al-Quran mencampur surat ini dengan surat yang lain. Nabi pun memberikan tanggapan bahwa semuanya baik. 5. Bid'ah di masa sahabat. Bid'ah yang dilakukan sahabat setelah Rasulullah wafat misalnya adalah pembukuan Al-Quran menjadi satu mushaf yang tidak dilakukan di masa Rasulullah. Kemudian adzan Jumat 2 kali yang diperintahkan Sayyidina Utsman bin Affan dan melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat berjamaah dengan satu imam di masjid pada Khalifah Umar. Di antara sahabat Nabi yang tidak ada yang saling menuduh bid'ah, karena pada dasarnya mereka tahu bahwa semuanya adalah bid'ah hasanah. 6. Bid'ah hasanah di masa tabi'in. Setelah bid'ah hasanah yang dilakukan oleh generasi sahabat, misalnya adalah pembukaan hadis-hadis Rasulullah,
pada saat Rasulullah telah melarang menulis hadis, apalagi membukukan hadis, akan tetapi pembukuan hadis tetap dilakukan pada masa Umar bin Abdul Aziz, dan ternyata tidak ada satupun ulama yang mengatakan bid'ah yang sesat. 7 bid'ah ulama ahli hadis. Pertama, Imam Malik. 2, Imam Dar al-Hijrah. 3, imam di kota Madinah. Beliau sholat 800 rakaat setiap hari. Kedua, Imam Ahmad melakukan sholat 300 rakaat setiap hari. Ketiga, Imam Al-Bukhari Abdullah bin Muhammad Ismail sholat 2 rakaat setelah menulis hadis. Yang selanjutnya adalah tradisi. Tradisi adalah sesuatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Yang di dalam ahli sunnah wal jamaah juga mempunyai banyak tradisi, di antaranya tradisi seputar kehamilan dan kelahiran. Sub A, doa saat hamil. Selama kehamilan ada beberapa tradisi selamatan dan doa. Ada tingkepan, selamatan 300 hari, 4 bulan, dan pitonan selama 7 bulan. Selanjutnya adzan saat bayi lahir. Saat melahirkan anak dianjurkan untuk adzan dan iqomah seperti dalam kitab-kitab fikih. Beberapa ulama seperti An-Nawawi mengutip hadis man wulida lahu mauludun fa adzana fi udunihil yumna wa aqama fi udunihil yusra lam tadurruhu ummu sibyani. Artinya, barang siapa melahirkan anak lalu diadzani di telinga kanan dan diiqomah di telinga kiri, maka akan selamat dari setan asibyan. Selanjutnya tahlilan. Jujur melihat sejarah, tahlilan adalah amaliyah umat Islam sejak dahulu, bukan warisan Hindu Buddha, sebab sudah pasti Hindu Buddha tidak akan membaca lafaz la ilaha illallah. Berikut ini beberapa hal yang terkait tradisi yang sering dipermasalahkan. Yang pertama, sampainya pahala kepada mayit. Yang kedua, susunan bacaan tahlil. Susunan bacaan tahlil memiliki sumber dan ijtihad ulama. Sudah pasti yang dinamakan hasil ijtihad bukan perbuatan bid'ah. Yang pertama, surat Al-Fatihah, surat Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Yang selanjutnya tahlilan ke 7 hari, ke 40 hari, dan ke 100 hari. Selanjutnya yaitu sedekah makanan atas nama mayit. Yang terakhir yaitu haul orang tua dan ulama. Mungkin ada banyak sekali tradisi ahli sunnah wal jamaah yang sudah ada di masyarakat, namun saya hanya menjelaskan beberapa saja. Cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, minta maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.